Apabila begitu, mengenai masalah poster game yang aku cerita malam ini, jangan dipikirkan lagi, dan jangan memberitahukan orang lain, bahkan ayah dan ibu juga tidak boleh. Apakah kamu bisa melakukannya? Ezra bertanya dengan nada serius. Setelah mempertimbangkan secara matang, Kina menjawab dengan serius, "Baik, aku berjanji." "Iya, aku suka Kina yang penurut." Ezra mencium bibirnya, kemudian menggendongnya dengan posisi miring. "Ayo, sudah waktunya kamu tidur." "Sebentar, bukankah kamu masih ada kerjaan? Kamu lanjut kerja saja, tidak perlu khawatirkan aku. Aku sendiri bisa jalan ke kamar, cepat turunkan aku." Sekarang Kina hamil 7 bulan, dia tidak berani melawan, hanya membantah saja. "Sudah waktunya aku tidur juga." Ezra melihat dokumen-dokumen yang di atas meja kerja, dan berkata dengan nada datar. Tetapi sekarang baru pukul 10:30. Kina melihat jam, malam ini pria ini tidur begitu cepat, sungguh aneh sekali. "Sebelumnya seseorang banyak berhutang padaku, mulai hari ini aku mulai menagih hutang." Tatapan dingin Ezra perlahan-lahan menjadi panas, dan berkata dengan penuh harapan. Melihat ekspresi wajah Ezra seperti seekor serigala yang ingin memakan Little Red Riding Hoods, Kina bergemetaran, seketika punggung terasa dingin. Teringat gerakan baru yang diajarkan oleh Ezra pada malam itu berada di mansion keluarga Okto. "Apakah boleh ditunda? Biarkan aku mempersiapkan diri dulu." Kina menyatukan kedua tangannya sambil bermohon. Ezra bertanya, "Kamu sudah menyalakan api, menurutmu masih bisa negosiasi?" "Aku tidak ada." Kina berteriak dengan protes karena tidak adil. Sejak kapan dirinya pernah memprovokasi Ezra? Jangan berharap dia bisa membodoh-bodohi dirinya. "Sebelumnya kamu sendiri yang bilang, malam ini membiarkan aku melakukan apapun yang aku mau." Ezra meratapi pipi merah merona Kina yang menawan karena marah. "Apakah kamu ingin menyangkal? Akan tetapi, bukankah sudah mengganti persyaratan?" Kina tidak ingin mengalah. "Iya, sudah mengganti persyaratan." Ezra menganggukkan kepala, menganjurkan salah satu jari tangan untuk menekan sidik jari kunci pintu digital. Pintu kamar terbuka otomatis. Ini merupakan salah satu keunggulan kunci pintu digital. Tidak perlu menurunkan kuina, bisa meluangkan tangan untuk membuka pintu. Setelah Ezra menggendong Kina masuk ke dalam kamar, langsung berkata, "Akan tetapi, kamu tidak menarik kembali persyaratan yang membiarkan aku melakukan apa saja yang aku mau, bukankah seperti itu?" Setelah mendengar kata-kata Ezra, Kuian merasa ingin menepuk dada dan menghentakkan kaki, merasa sangat menyesal. Kina tidak bisa melawan pria licik dan pendengki ini, bagaimana cara menghindarinya? Kina menyesal, seharusnya dari awal dia tidak berjanji padanya. Setelah mengetahui rahasia beberapa poster game, Kina terpaksa harus berjanji padanya, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Sejak Ezra tidak memperbolehkan Kina untuk lanjut mencari tahu tentang masalah poster game, Kina kembali ke kehidupan sebelumnya. Setiap hari setelah makan dan tidur, bangun dan keluar untuk beraktivitas, kemudian mencari beberapa buku atau film, mendengar musik. Kina menyadari bahwa bayi sangat sensitif terhadap musik klasik dan cahaya terang. Setiap kali Kina memainkan musik, bayi akan mulai bergerak dan menendang di dalam perut. Terkadang saat dia berjemur di bawah matahari, Kina dapat merasakan pergerakan bayi di dalam perut. Penemuan ini membuat Kina terasa sangat senang. Setelah memberitahukan Ezra, di dalam ponsel Kina terdapat banyak musik prenatal. Ezra selalu menghitung mundur tanggal perkiraan kelahiran bayi di samping Kina. Setiap 1 hari berlalu, hari menjelang bertemu dengan bayi berkurang 1 hari, suasana hatinya terasa sangat senang. Tentu saja, Kina berhutang padanya. Ezra pasti tidak akan lupa untuk menagih. Pada malam ini setelah Ezra mengantar Kina ke kamar, pada saat dia hendak pergi ke ruang baca untuk bekerja, tiba-tiba dipanggil Kina. "Ezra, aku ingin bicarakan sesuatu denganmu." Kina memperhatikan perubahan ekspresi wajahnya. Sejauh ini suasana hati Ezra terlihat baik. "Ada apa?" Ezra menoleh ke belakang, bertanya dengan linglung.
Kamu berjanji dulu, tidak boleh marah setelah mendengarkan, aku baru beritahukanmu. Begitu Kina selesai berkata, melihat Ezra mengerutkan alis dengan serius, Kina merasa bersalah dan ketakutan. Kina, apakah kamu membelakangi aku berbuat salah lagi? Ekspresi wajah Ezra menjadi muram, tiba-tiba bertanya dengan nada serius. Kina duduk di atas kasur, membungkus dirinya erat-erat dengan selimut seperti kepompong, kemudian berkata tersendat-sendat, bukan berbuat salah. Bukan berbuat salah. Pada saat ini, ekspresi wajah Ezra terlihat sangat mengerikan sekali. Kina sedang mempertimbangkan apakah ingin melanjutkan. Tatapan mata Ezra terlihat tajam. Ezra berjalan ke samping kasur dan duduk. Ekspresi wajahnya kembali menjadi normal. Menghelakan nafas, kemudian berkata, baiklah, masalah apa? Aku dengar, kamu berjanji tidak akan marah. Bagaimanapun ekspresi wajah Ezra terlihat sangat menakutkan sekali. Kina tidak berani memberitahukannya. Aku janji, Ezra berjanji dengannya. Setelah mendengar Ezra berjanji, Kina mengangkat selimut dan turun dari kasur. Kina berjalan ke depan meja rias, membuka laci paling bawah, mengeluarkan sebuah buku dari laci, kemudian kembali duduk di atas kasur. Kamu berjanji tidak akan marah. Kina merasa khawatir sehingga bertanya sekali lagi. Iya, tidak marah. Ezra menyemangati Kina dan mencium pipinya. Katakanlah sekarang, aku masih ada kerjaan lagi. Ezra berkata di dalam hati, mengenai dia marah atau tidak, semuanya tergantung dengan apa yang dikatakan oleh Kina. Setelah mendengar kata-kata Ezra, Kina mendatangi, membuka buku tersebut dan meletak di antara mereka berdua, agar Ezra bisa melihat. Ezra menyipitkan mata dan melirik isi buku tersebut, tatapan matanya penuh dengan amarah, seluruh tubuhnya terasa tegang. Ezra berusaha menahan dirinya agar dia tidak langsung memarahinya. Si brengsek ini tidak mendengar kata-katanya, membelakangi dia. Kina menoleh ke samping dan meratapinya, melihat ekspresi wajah Ezra terlihat biasa. Kina menghelakan nafas lega di dalam hati. Kina berkata, Ezra, sebelumnya kamu pernah beritahukan aku mengenai masalah gembong narkoba. Setelah itu aku menganalisa kepribadian dan latar belakang beberapa pahlawan. Aku menemukan sebuah aturan. Aturan apa? Ezra tertarik dengan kata-kata Kina, bertanya sambil menahan amarah. Ingin mendengarkan otak bodohnya, dapat menemukan apa yang tidak ditemukan oleh mereka. Sebelumnya kamu pernah mengatakan bahwa setiap kali para pemimpin divisi bertemu, pasti akan menggunakan kode khusus sebagai alat komunikasi. Aku mengumpulkan kode-kode tersebut, menghubungkan dengan kepribadian dan latar belakang para pahlawan tersebut, kemudian menginterpretasi. Kina, apakah kamu diam-diam masuk ke ruang baca saat aku tidak ada di rumah? Ezra memotong pembicaraan Kina, memiliki dorongan ingin mematahkan lehernya. Aku tidak diam-diam, kamu sendiri mengizinkan aku keluar masuk ruang baca. Kina tidak bisa menahan diri untuk membela diri. Akan tetapi, aku tidak memperbolehkan kamu menyentuh dokumen dan data yang di meja kerjaku. Apakah kamu kelamaan tidak dihajar, sehingga kulitmu terasa gatal? Ezra berkata dengan nada marah. Kina melihat ekspresi wajah Ezra penuh dengan amarah, langsung berkata, hei, bukankah tadi kamu sudah berjanji tidak akan marah? Ezra, kamu adalah seorang penipu, menipu kepercayaan aku terhadapmu. Apa yang telah aku janjikan? Ezra meratapinya dengan tatapan dingin, dan berkata dengan nada rendah. Kamu berjanji tidak akan marah. Brengsek, melihat Ezra mengingkari janji, Kina mengambil sebuah bantal dan melempar ke arahnya. Pria brengsek ini menipu dirinya. Kina, aku hanya bilang, aku berjanji, tetapi aku tidak berjanji tidak akan marah. Ezra menangkap bantal tersebut dan meletakkan di atas kasur, berkata dengan nada rendah dan mengoreksi kata-katanya. Benar, Ezra tidak menyangkal bahwa dari awal dia bermain permainan kata-kata dengan Kina. Kamu, Kina merasa sangat marah hingga tidak bisa berkata, ingin memecahkan kepalanya.
Kenapa pria ini begitu licik dan pendengki? Dia bahkan menjebak dirinya. Ada apa dengan aku? Siapa yang mengingkari janji dulu? Bukankah kamu sudah berjanji tidak akan mengurus masalah ini? Hasilnya, sebelum kamu salahkan aku berharap kamu bisa introspeksi diri dulu. Ekspresi wajah Ezra terlihat muram. Dia menegur Kina dengan nada dingin. Begitu selesai berkata, Ezra mengerucutkan bibir, meratapi Kina dengan tatapan dingin dan tidak berkata. Pada saat ini, Ezra ingin mengikat dirinya dan memberikan pelajaran kepadanya, supaya di kemudian hari Kina tidak berani melanggar perintahnya lagi. Kina menundukkan kepada dengan perasaan bersalah, menggigit bibir, setelah meragu sejenak, berkata dengan nada rendah, aku hanya ingin membantumu. Tidak perlu, kamu hanya tambah bebanku saja, kamu tetap berada di dalam rumah, itu adalah sebuah bantuan terbesar bagiku. Ezra berkata dengan penuh amarah, Ezra tidak membutuhkan bantuannya. Apabila dia ingin membantu, Ezra tidak ingin melibatkan Kina dalam bahaya. Ezra hanya ingin Kina baik-baik saja, sehingga dia tidak ada kekhawatiran. Dia hanya akan menambah bebannya saja. Kina tertegun, beberapa saat kemudian, setelah dia kembali sadar, langsung merobek buku tersebut tanpa mengatakan satu kata pun. Kina membuang buku catatan tersebut ke dalam tempat sampah, berkata dengan nada dingin, kamu tidak perlu khawatir, aku tidak akan campur tangan dalam masalah ini lagi. Sejak awal, Kina benar-benar hanya ingin membantunya saja. Dia tidak berharap dirinya menjadi seorang istri yang tidak bisa membantunya. Akan tetapi tidak menyangka di dalam pandangannya, perbuatan dia selama ini hanya akan menjadi beban kepadanya. Kina hanya ingin membantunya. Demikian saja, begitu selesai berkata, mereka berdua kembali menjadi hening. Ezra melihat sobekan kertas yang di dalam tempat sampah, hatinya terasa sakit. Teringat beberapa hari belakangan ini, Kina berada di ruang baca untuk mempelajari masalah ini. Setelah pikir-pikir, ketika dia mendengar Kina membahas masalah tersebut, Ezra merasa sangat marah hingga kehilangan kendali, sehingga dia berkata seperti itu. Kina, Ezra memanggihinya, akan tetapi tidak tahu harus berkata apa. Aku sudah ngantuk, ingin tidur, kamu sibuk saja, Kina berkata dengan nada datar, berbaring di atas kasur dan membelakanginya. Tentu saja Ezra mengetahui bahwa Kina belum mau tidur, hanya tidak ingin berbicara dengan dirinya saja, membuat hatinya terasa bosan. Dulu dia tidak pernah berkata dengan nada datar yang mengerikan seperti ini kepada dirinya. Mengetahui bahwa Kina sedang mengusirnya, Ezra dia tidak ingin pergi, namun dia tidak tahu harus berkata apa, hanya bisa duduk di samping kasur, meratapi bayangan punggungnya. Suasana kamar menjadi hening. Setelah beberapa saat kemudian, Kina mengira Ezra sudah keluar dari kamar. Tiba-tiba mendengar Ezra berkata, Kina, kamu belum mandi. Kina, apa maksudnya? Maksudnya dia tidak boleh tidur kalau belum mandi? Apakah kamu ingin aku menggendongmu ke kamar mandi dulu kemudian tidur? Ezra membujuk Kina. Ezra mengetahui bahwa sebenarnya Kina suka begini. Akan tetapi setiap kali dirinya menggendongnya, Kina pasti akan menolak. Namun kedua tangannya merangkul lehernya dengan erat. Mungkin ini yang dimaksud dengan malu-malu kucing. Kina tidak berkata, menarik selimut dan menutupi kepalanya, bersembunyi di dalam selimut. Kina, katakan sesuatu. Ezra menepuk bahunya dengan lembut, ingin Kina menjawabnya. Kina bersembunyi di dalam selimut, sama sekali tidak bergerak dan tidak bersuara. Tampaknya dia sudah menekadkan diri untuk tidak melayaninya. Ezra mengerucutkan bibirnya, seolah-olah membuat sebuah keputusan besar. Bagaimana? Jika aku tidur di sofa, kamu jangan marah, aku tidak marah. Kina bersembunyi di dalam selimut, berteriak untuk mengoreksi kata-katanya, kemudian berkata, bukankah kamu yang menyuruhku introspeksi diri? Aku sedang introspeksi diri, kamu jangan berbicara denganku. Kina merasa sangat terluka, dirinya hanya ingin membantunya, namun malah menjadi bebannya. Kemudian teringat Evelyn pernah mengatakan bahwa dirinya adalah bebannya, hatinya terasa sangat sakit.
Dia hanya ingin membuktikan. Ezra terdiam sejenak, kemudian mengikuti kata-katanya. Apabila begitu kamu merenungkan diri selama 10 menit saja, jangan terlalu lama, aku akan pergi ke ruang baca. Awalnya Kina merasa sangat terluka. Akan tetapi setelah mendengar kata-katanya, Kina merasa marah dan sangat kesal. Brengsek ini benar-benar menyuruh dia mengintrospeksi diri. Kina telah memutuskan untuk tidak berbicara dengan dia lagi. Ezra pergi ke ruang baca, mengambil ponsel dan membuka log panggilan. Menemukan nomor telepon psikolog, Moody. Ezra meragu sejenak, kemudian keluar dari menu log panggilan, dan meletakkan ponsel di atas meja kerja. Setelah berpikir beberapa saat kemudian, Ezra menghidupkan komputer, kemudian memposting sebuah kuesioner ke forum. Apa yang harus aku lakukan jika istri marah? Tunggu online, sangat urgen. Ide yang dipakai akan mendapatkan hadiah uang tunai. Postingan tersebut menggambarkan secara garis besar kejadian dan kata-kata yang dia ucapkan pada saat itu. Akan tetapi dia tidak menyebut kata-kata dan kalimat yang berhubungan dengan pekerjaannya. Setelah membaca posting Ezra, para netizen mengungkapkan kegembiraan atas musibahnya. Brengsek, istrimu marah dan berkata bahwa dia ingin introspeksi diri. Kamu beneran minta dia merenung diri selama 10 menit, jangan terlalu lama. Eki, kamu benar-benar rendah sekali. Orang yang sepertimu bisa punya istri. Aku begitu jenius saja masih jomblo. Jika Eki rendah memang tidak bisa diselamatkan lagi, apa yang bisa dilakukan jika sudah menikah? Jalankan saja, brother. Istrimu sedang mengandung dan masih ingin membantumu berbagi pekerjaan. Itu menandakan cinta sejati. Akan tetapi reaksimu, Hicks, tidak tahu harus berkata apa. Apabila kamu tidak menyukai dia ikut campur dalam pekerjaanmu, bagaimanapun dia sedang hamil, setidaknya Ayak mendapatkan pujian, meskipun kamu merasa marah harus menunjukkan bahwa kamu sangat senang. Ezra mencibir dan melihat sebagian besar komentar, mengatakan bahwa ini adalah kesalahan dia dan memarahinya, dan terdapat banyak orang menyarankan beberapa cara yang berguna. Setelah membaca komentar-komentar tersebut, Ezra melihat salah satu komentar, membeli hadiah kemudian berminta maaf dengan tulus. Setelah berpikir sejenak, Ezra menyadari bahwa sudah lama dirinya tidak memberinya hadiah, boleh mencoba cara ini. Izin bertanya, apakah ada saran beli hadiah apa? Ezra bergegas membalas komentar tersebut dan bertanya.